Oh, ngomong-ngomong ini mobil lagi diapain di bengkel kita nih? Ini kendalanya si AC-nya kadang nyala, kadang mati. Setelah diselidiki kita cek semua si wiring bagian mesin. Kayaknya ada masalah di yang ini nih. Yang besarnya. Kemungkinan dalamnya ada yang kosong gitu atau gimana gitu ya, belum dibuka. Jadi intinya kendalanya ini dari wiring mesin, Om. Wiring mesin. Kemudian dari sini. Kayaknya bekas ngejumper-jumper. Kayaknya. Jadi ini yang bawaan mobil sebelumnya. Ini sebelumnya. Kaki-kaki kenapa? Kaki-kaki katanya dia ada bunyi cicit gitu kayak tikus lah. Kayak tikus. Ternyata baljuin kena bagian bawah, sayapnya kita ganti semua. Kiri kanan, baljuin kiri kanan juga. Yang bawahnya aja. Ini yang barunya. Yang bekasnya kita sini Om, buat barang bukti ya. Oke, barang bukti baru. Ini nih. Ini Jelek, barbuknya. udah jelek. Wah, ini udah parah. Oh, udah oblek. Takutnya patah lah. Patah bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Aweners, jumpa lagi bareng saya Rijal Suryajaya, cuman di channel Padepokan DS Custom. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah, seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman dan Aweners, langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer SOHC yang mesinnya sudah diganti menggunakan mesin DOHC ya. Ngomong-ngomong, mobil ini sedang kita kerjakan di bagian kaki-kaki, terutama di bagian ball joint bawah. Lalu untuk bagian sayap atau bos sayap bawah juga ya, terdapat kendala yang pada akhirnya akan kita lakukan servis di bengkel Padepokan DS Custom ya. Nah, kalau kita lihat dari depan sini, mobil ini sudah menggunakan lampu yang bermata sipit ya. Ini menandakan mobil ini adalah tipe mobil Opel atau Chevrolet Blazer yang bertipe mesin SOHC. Akan tetapi kata Om Wen tadi, saya sempat ngobrol, katanya mobil ini meskipun SOHC tapi mesinnya menggunakan DOHC. Jadi istilahnya sudah di swap engine teman-teman. Oke, untuk bagian depan ini selalu saja ya identik dengan yang tipe mesin SOHC, ada kaitnya di bagian bumper bawah. Kemudian untuk bagian mesin kita bisa lihat ini sudah diganti menggunakan mesin DOHC ya. Terlihat dari cover atasnya menandakan bahwa mesin ini bukan mesin SOHC teman-teman tuh. Dan kata Om Uwen, mobil ini juga mengalami kendala di bagian wiring mesin yang nanti akan kita coba tanyakan ke Om Uwen ya, seperti apa gejala awalnya dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan ini Pak A lagi coba betulin beberapa masalah di bagian kaki-kaki, salah satunya ganti ball joint bawah ya. Katanya untuk ball joint bawah ini kiri kanannya udah kena teman-teman. Nah ini juga sudah diganti menggunakan ball joint bawah, termasuk bos sayapnya juga ya. Kita coba lihat, bos sayapnya ini ori copotan teman-teman, dan ini juga masih layak pakai alias masih bagus. Dan insya Allah kita berikan jaminannya. Ini yang left untuk bagian yang kiri ya, karena bos sayap di Opel atau Chevrolet Blazer itu berbeda teman-teman. Untuk yang kanan dan kiri itu ada kode tertentu atau tulisan tertentu ya.
Nah, ini adalah wiring kabel dari mesin mobil tersebut, dan sekarang kita sudah coba ganti satu set menggunakan yang ori copotan di bengkel kita. Jadi masalahnya AC-nya kadang nyala kadang tidak, dan pada saat kita cek ulang atau kita urut ulang ternyata masalah terdapat di beberapa kabel yang ada di sini. Nah, beberapa kabel yang ada di sini sepertinya sudah mengalami perubahan ya, atau sudah terlalu banyak kabel yang di jumper ya, dan itu mengakibatkan arus listrik yang diaruskan di mobil ini, khususnya di bagian mesin yang menuju ke AC, itu kurang stabil teman-teman. Makanya kita siasati dengan ganti satu set. Oke, di bagian kaca spion ini juga udah retak ya, sepertinya ini bekas dilempar sesuatu teman-teman ya. Dan untuk spion ini juga original dari bawaan Blazer SOHC nya ya, full dari interior maupun eksterior. Ini adalah 100% original dari Blazer SOHC. Kita lihat di kacanya juga ini ori teman-teman. Kaca filmnya juga ori, dia menggunakan dual color kalau yang di SOHC maupun di DOHC juga sama ya. Untuk talang airnya juga sudah terpasang. Ini variasi kalau talang air, lalu footstepnya juga terdapat di situ ya. Footstepnya juga ini original dari Blazer SOHC. Biasanya di Blazer SOHC itu fiturnya lebih sedikit ya ketimbang di Blazer yang DOHC, tapi di mobil ini dia lumayan komplit teman-teman di bagian eksterior ini ya, termasuk footstepnya juga kiri kanan satu set sudah terpasang. Logonya juga sudah berlogokan Blazer yang timbul ya, bukan yang tulisan. Lalu untuk ban, ini bannya udah bukan original, dia ringnya 15 tentu saja, yang dibalut dengan ban bermerek Omicron ya, ukurannya 235/75 ring 15. Dan untuk kegunaan ban ini dia ada kode AT ya. AT itu singkatan atau arti dari all terrain. Jadi mobil ini bisa digunakan di aspal maupun jalanan yang berbatuan ya, untuk bannya itu sendiri. Nah, di bagian bodi belakang teman-teman kurang lebih seperti ini. Ini masih culun ya kalau saya harus bilang. Untuk bagian stop lamp ini jumlahnya masih 4 tentunya ya, ditambah dengan satu buah pemancar atau mata kucing di bagian bawahnya. Berbeda dengan yang DOHC, kalau misalnya yang DOHC itu lampunya berjumlah 3 buah. Kemudian perbedaan yang signifikan juga terdapat di bagian bumper belakang. Bumper belakangnya dia tidak menggunakan bumper yang ada footstepnya, dan di bagian bawah juga ban serepnya masih pada komplit teman-teman. Untuk di bagian pintu belakang juga tidak ada wiper ya, seperti yang DOHC ataupun DOHC Luxury Touring. Dari segi fitur, mobil SOHC ini sangat sedikit sekali ya penggunaan spare part yang dipasangkan di bagian eksteriornya, termasuk roof rack atau roof railnya juga tidak terdapat di mobil ini. Oke, sekarang kita akan coba langsung masuk ke bagian interior. Nah, ini dia teman-teman, interiornya itu sangat identik sekali ya dengan mobil Blazer SOHC. Karena apa? Karena mobil Blazer SOHC itu di bagian door trimnya selalu saja menggunakan unsur-unsur kain beludru seperti ini. Nah, termasuk untuk panel-panelnya juga seperti tombol-tombol power window dan tombol-tombol lampu. Di sini juga sangat sedikit tombol-tombol yang sudah terpasang. Jadi dari segi fitur ya, maupun interior ataupun eksterior di mobil SOHC ini sangat terbatas. Lalu untuk speedometer menunjukkan di angka 190 ribuan. Ini menandakan mobilnya sangat jarang dipakai untuk jauh-jauh ya. Dan dashboardnya juga masih pada bagus teman-teman, belum ada retak-retak, belum ada getas-getas kena sinar matahari. Lalu untuk bagian tip juga ini masih menggunakan tip jadul ya, belum bertipe atau bersistem double DIN ataupun Bluetooth, jadi masih ada radio dan USB nya saja. Untuk bagian atas kokpitnya tidak ada, sun visornya masih menggunakan sun visor yang kecil. Kita lihat ya di indikator ini apakah masih pada berfungsi dengan baik. Tapi sepertinya indikatornya juga masih pada berfungsi dengan baik ya, karena kata Om Wen barusan ini hanya mengalami kerusakan di bagian kaki-kaki dan AC-nya saja teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk bagian jok juga 100% original,
Jok tengah menggunakan sistem yang satu garis, jadi satu jok itu dua sandaran teman-teman, berbeda dengan yang DOHC ya. Kita coba lihat ke bagian belakangnya. Door trimnya juga masih original, warnanya masih juga selaras ya. Warna abu tua dan abu muda selalu dipadu-padankan di mobil Blazer yang bertipe mesin SOHC ini. Tapi Blazer ini sudah kita ganti menggunakan mesin DOHC ya. Nah ini dia untuk bagian belakang. Ternyata di bagian belakangnya lagi ini ada satu buah kursi tambahan, dan ini juga kursi original dari Blazer SOHC. Blazer SOHC itu untuk bagian kursi dia ada yang menggunakan dual seat dan 3 seat ya. Nah di mobil ini kebetulan Blazernya sudah menggunakan 3 seat atau 3 kursi. Oke, kita tutup lagi ya teman-teman. Untuk bagian pintu ini masih pada enakan ya dari engsel-engselnya. Dan sekarang kita akan coba nanya ke Om Uwen selaku kepala mekanik di bengkel kita ya, apa saja yang terjadi di mobil ini dan bagaimana cara menanggulangi. Nah, kita ketemu lagi sama Om Wen. Om Wen, gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuat ya puasa hari ini? Insya Allah. Om, ngomong-ngomong ini mobil lagi diapain di bengkel kita nih? Ini kendalanya si ownernya, si AC-nya kadang nyala, kadang mati gitu. Kadang nyala, kadang mati. Dan ternyata setelah Dan diselidiki, ternyata setelah diselidiki kita cek semua si wiring bagian mesin. oke. Kayaknya ada masalah di bagian ini Om nih. Kabel yang ini nih yang kena ini, yang ini nih. Yang besarnya. Kemungkinan dalamnya ada yang kosong gitu atau gimana gitu ya, belum dibuka. Oke. Soalnya itu kalau kita goyang-goyang ada hidup lagi, terus mati lagi. Kebanyakan mati, nggak hidup-hidup gitu Om, si AC-nya. AC-nya ya. Karedang atau? Ya pasti. Oke. Berarti kemungkinan bisa aja gosong Kendalanya ya. itu apa? Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Kendalanya di wiring mesin Om, bagian mesin. Wiring mesin. Oke. Dan untuk siasatnya gimana, Muen? Untuk siasatnya tadi sebelum diganti wiringnya Om ya, bawahnya kan itu tuh ya di bawah. Oh, ini bawaannya. Kita tes dulu. Sebelum dirapiin kita tes dulu, jalan pintulah ke atas, ke bawah, ke atas dulu. Kita mastiin apakah benar dari wiringnya atau dari yang lain. Tadi dihidupin 1 jam nggak ada mati Om. AC-nya. Alhamdulillah gitu ya. Oke, berarti. Jadi intinya kendalanya ini dari wiring mesin Om. Wiring mesin. Nah, kita belum dibongkar ini. Oke. Kita belum dibongkar, makanya kemungkinan dari sini nih Om. Kemungkinan dari sini. Kayaknya bekas ngejamper Kayaknya. Soalnya ini kan bagian mesin, kalau jumper takutnya ya lah, intinya kebakaran lah. Kebakaran, betul. Maksud ya. Jadi ini yang bawaan mobil sebelumnya. Ini sebelumnya. Oke. Kita ganti sama yang ori second ya. Tapi, masih bagus gitu. Copotan masih ori tapi. Selain itu, Om, ada lagi yang jadi masalah di mobil ini? Masalah intinya si ownernya yang masalahnya cuma AC doang, tapi sekalian cek kaki-kaki Om. Kaki-kaki kenapa? Kaki-kaki katanya dia ada bunyi cicit-cicit gitu, kayak tikus lah. Kayak tikus. Ternyata balduin kena bagian bawah ini. Oh iya. Sama yang atas juga? Enggak. Oh, yang atas enggak sih Om. Bos sayap. Bos sayapnya. Bos sayapnya kita ganti semua. Kiri kanan. Balduin kiri kanan juga. Yang bawah, Om. Yang bawahnya aja. Ini yang barunya nih. Yang barunya ini. Oke. Ini yang barunya. Yang bekasnya kita di sini Om, buat barang bukti ya. Oke, barang bukti barbuk. Ini nih. Ini jelek, barbuknya. udah jelek. Wah, ini udah parah. Oh, udah oblek. Takutnya patah lah. Patah bener. Ada lagi Om Wen? Nggak ada, cuma segitu aja Om. Oke, siap Om Wen. Terima kasih informasinya. Oke teman-teman dan Angoners, mungkin seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.